Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Nurul Aini dari kelas 11 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Yuk disimak materinya. Nah, materi apa aja sih yang akan saya bahas? Yang pertama, mengenai Introduction to Network atau menjelaskan tentang jaringan. Yang kedua, mengenai IPv4 dan IPv6. Dan yang terakhir, mengenai perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Oke, yang pertama, Introduction to Network. Nah, oke, selanjutnya mengenai Introduction to Network. Jadi, kriteria dalam memilih network media itu ada 4. Yang pertama, kita harus menentukan jaraknya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita harus menentukan lingkungannya. Ketiga, jumlah data dan juga kecepatan dari network media. Nah, selanjutnya yang keempat, kita harus menentukan biayanya. Nah, di sini ada kabel koper, kemudian ada kabel fiber optik, dan yang ketiga ada wireless. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jaraknya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk jarak, kalau kabel koper itu merekomendasikan dari standarnya maksimal sampai 100 meter. Nah, jika lebih dari 100 meter sebenarnya masih bisa digunakan, akan tetapi datanya itu akan loss karena terjadinya interferensi. Misal, jika kita akan instalasinya di bawah 100 meter, berarti kita menggunakan kabel UTP. Nah, kalau untuk menghubungkan jaringan antar gedung ke gedung dari benua atau negara itu bisa menggunakan kabel fiber optik. Misalkan kabel FO di perdesaan itu untuk infrastrukturnya tidak ada internet, jadi akan lebih susah. Nah, makanya wireless ini menjadi pilihan jika kita sedang ada di perdesaan. Nah, tapi wireless yang digunakan itu bukan seperti access point, melainkan istilahnya point to point. Yang kedua, kita harus menentukan lingkungannya. Jika lingkungan kitanya seperti di perkantoran ataupun di rumah, nah, maka itu masih aman jika kita menggunakan kabel koper selagi masih di bawah 100 meter. Terus kalau misalnya agak jauh dan infrastrukturnya mendukung dan juga kita tinggal di kota ya berarti kabel FO menjadi pilihannya. Tapi kalau misalnya lingkungannya melewati gunung, lembah, perbukitan yang dimana untuk menarik kabel FO-nya itu sulit, maka dibutuhkanlah wireless ini. Seperti ini ya. Nah, yang ketiga, kita harus menentukan juga jumlah data dan kecepatannya. Nah, misalnya di data center itu kan, data center itu kan pasti menggunakan kabel FO karena jumlah data dari kecepatan yang diperlukan itu sangat tinggi. Kalau kabel koper itu mendukung dengan 10 giga. 10 giga. Nah, akan tetapi jika menggunakan kabel EVO itu dari 40 sampai 100. Nah, yang terakhir itu juga kita harus menggunakan biaya. Nah, biaya itu menjadi pilihan terakhir karena sebenarnya jika kita tidak terlalu memikirkan biaya, berarti kita harus memaksimalkan dari jaraknya, lingkungan, dan juga dari jumlah data dan kecepatannya. Jika semuanya ketiga hal kriteria itu sudah oke, berarti kita tinggal menentukan biaya mana yang paling worth it dari tempat yang kita pilih. Nah, dari biaya itu kita harus riset terlebih dahulu, misalnya lebih efektif yang mana sih? Apakah kita harus menggunakan kabel koper kah, menggunakan kabel fiber optik, atau menggunakan wireless? Nah, selanjutnya mengenai jaringan yang umum yang sering kita gunakan.
Nah, sebenarnya tidak hanya dari ketiga ini saja, tidak hanya LAN, WAN, dan internet, ada juga yang namanya PAN atau Personal Area Network. Nah, PAN ini contohnya ketika kita tethering dari laptop ke handphone atau dari handphone ke handphone itu dinamakan PAN. Jadi PAN itu jaringan yang personal gitu. Nah, jika LAN atau Local Area Network contohnya itu dari jaraknya itu dari rumah ke rumah ataupun dari ruangan A ke ruangan B. Nah, itu jaringan lokal. Nah, kemudian di sini ada Wide Area Network. Lalu apa bedanya Wide Area Network dan juga internet? Padahal kan internet itu juga secara global, sedangkan Wide Area Network pun secara luas gitu. Nah, jadi kalau misalnya WAN atau Wide Area Network itu lebih ke menghubungkan dari kota A ke kota B. Misal saya memiliki PT dari PTA di Jakarta dan PTB di Bandung. Nah, dari kedua PT itu saling berhubungan atau saling berkomunikasi melalui jaringan tersebut. Nah, itu dinamakan Wide Area Network. Nah, kalau internet itu lebih global dan lebih luas sekali dibandingkan WAN, jaringannya saling berhubungan. Jadi internet itu kan sama dengan kayak interconnection yang dimana misal jika kita membuka Google, Facebook, atau yang lain-lain itu akan terhubung melalui jaringan internet. Nah, materi selanjutnya mengenai IPv4 dan IPv6. Oke, jadi di sini ada IPv4 address. IPv4 address itu merupakan identitas sebuah perangkat di jaringan internet. Nah, terdiri atas 32 bit hingga 4 oktet. Jadi 4 oktet itu seperti ini contohnya, ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Ini contohnya seperti ini. Nah, jumlah IPv4 itu ada 4 miliar lebih. Itu ada banyak pokoknya. Terus juga mulai dari 0.0.0.0 hingga ini. Nah, IPv4 address ini diatur oleh IANA. Nah, karena semuanya itu kan pasti ada yang ngatur, gak semua, gak, nah pasti semuanya itu kan ada yang ngatur, gak bisa seenaknya kita menggunakan IP address. Misal kita mau menggunakan IP address yang nilai jumlahnya itu sama kayak 10.10.10.10 itu gak bisa ya. Nah, jadi harus sesuai peraturannya, harus mengikuti organisasi IANA ini. Nah, ini contoh-contohnya ada ARIN, terus Afrinik, lalu AFNIK, dan masih banyak lagi. Oke, nah IPv4 address mengenai network segmentation. Nah, jadi di network segmentation ini fungsinya untuk memecahkan broadcast di domain. Untuk efisiensi alokasi IP address, lalu yang ketiga juga optimisasi jaringan dan mempermudah security policy. Nah, untuk subnetting itu yang pertama merubah bit host portion menjadi network portion, lalu memecah single network menjadi subnetwork. Nah, dari memecahkan si single network ini muncullah kedua ini, ada eh, FLSM atau Fixed Length Subnet Mask, dan yang kedua itu ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, selanjutnya mengenai IPv6 address. Nah, jadi IPv6 itu muncul karena IPv4 address itu tidak cukup untuk digunakan. Kemudian muncullah ide untuk cara mengatasinya dengan IPv6 ini. Ukuran dari IPv6 ini jumlahnya ada 128 bit dengan total IP address-nya sebanyak 340 ensillion.
Nah, ada peningkatan seperti ICP-MP 6. Nah, di sini juga ada migrasi IP4 dan di sini juga ada migrasi IPv4 dan ke IPv6. Nah, yang pertama itu ada dual stack. Jadi dual stack itu contohnya kayak perangkat IPv4 dan IPv6 dapat berjalan secara beriringan atau bersama-sama. Nah, yang kedua ini ada tunneling. Tunneling itu gambarannya seperti kita eh, akan hendak mengirimkan paket. Jadi, paket itu akan dikemas terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Nah, yang ketiga ini ada NAT4 atau NAT. Nah, seperti yang kita tahu, jadi NAT itu kayak fungsinya untuk menerjemahkan dari IPv4 ke IPv6. Oke, selanjutnya mengenai perbedaan IPv4 dan IPv6. Nah, jadi secara singkatnya, IPv4 itu menggunakan alamat 32 bit. Kemudian, sedangkan di IPv6 menggunakan alamat 128 bit. Nah, IPv4 menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang digunakan. Nah, sedangkan IPv4 itu menyediakan sekitar 340 anisilion. Nah, IPv4 juga menggunakan format desimal, sedangkan IPv6 itu menggunakan format heksadesimal. Nah, gambarannya jika IPv6 itu menggunakan titik 2 seperti ini, sedangkan jika di IPv4 hanya menggunakan titik. Contohnya seperti ini, 192.168.0.1. Nah, jika di IPv6 itu menggunakan titik 2 seperti ini. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak materi mengenai jaringan komputer. Semoga dari materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada perkataan atau kalimat yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.